Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 252 menampilkan gerakannya. Ledakan. Esensi pedang yang agung terus bergulir, dan membuat Mo Lingtian dan rekan-rekannya mundur dengan keras satu demi satu. Susunan pedang cahaya bintang segera hancur. Belum sempat wanita terhormat itu, yang merupakan bagian dari ketiga orang itu, mendapatkan kembali keseimbangannya, sebuah sosok muncul di sampingnya seperti hantu. Apa? Wanita berwibawa itu tercengang. Dia berusaha keras untuk berbalik dan melihat cahaya pedang dingin menyala di depan matanya. Cahaya itu semakin dekat dan tidak memberi wanita itu waktu untuk melawannya. Astaga! Cahaya pedang itu tanpa ampun melewati wanita terhormat itu. Dia dibunuh oleh Jian Wushuang tanpa sempat berteriak sedetik pun. Jian Wushuang tidak menghentikan langkahnya. Dia melompat lagi dan muncul di samping pria paruh baya berambut hitam itu. Melihat hal itu, lelaki setengah baya berambut hitam itu tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia melihat bagaimana wanita terhormat itu dibunuh oleh Jian Wushuang beberapa waktu lalu. Wanita itu tidak lebih lemah dalam hal kekuatan. Berdengung. Datanglah cahaya pedang lain yang indah dan menyedihkan. Pria paruh baya berambut hitam itu membelalakan matanya, dan wajahnya dipenuhi dengan sedikit kegilaan. Pada titik ini, dia mengayunkan pedangnya dengan panik, berharap dia bisa menghentikan cahaya pedang itu, namun, hasilnya tidak menguntungkannya. Cahaya pedang melesat tanpa ampun dari pria paruh baya berambut hitam itu, dan pedang panjangnya langsung terpotong di tengah. Tanpa jeda, cahaya pedang terus memotong tenggorokan pria itu. Bagaimana mungkin? Pria paruh baya berambut hitam itu merasa itu tidak dapat dipercaya bahkan pada menit terakhir sebelum ia meninggal. Bagaimana bisa pedangnya dipotong menjadi dua bagian oleh pedang Jian Wushuang? Setelah membunuh dua ahli puncak alam yang void secara berturut-turut, Jian Wushuang sekarang memfokuskan pandangannya pada Mo Ling. Saat itu, Mo Linglan sudah panik. Adik Luo dan adik Yu. Mo Ling tampak sangat ketakutan. Baru 7 bulan berlalu. Bagaimana orang ini bisa meningkatkan kekuatannya seperti ini dalam waktu sesingkat itu? Mo Linglong merasa itu luar biasa. Ketika dia melihat tatapan Jian Wushuang padanya, dia langsung merasa bahwa dia kehilangan irama. Berlari. Pada saat ini, Mo Lingling hanya berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Dia berlari ke tempat Qi Luosheng berada. Sambil berlari, dia berteriak, "Tuan Menara Qi, tolong aku, tolong aku." Sosok jahat Qi Luosheng telah duduk di panggung tinggi di lapangan latihan. Dia menatap Mo Lingtian dengan dingin dan berkata dengan nada mencemooh, "Orang-orang di sekte pedang liar itu benar-benar sampah. Tidak heran mereka akan kehilangan posisi sebagai salah satu dari 8 sekte teratas." Dia masih berdiri perlahan. Begitu dia berdiri, rasa kekuatan yang kuat langsung menyelimuti area itu. Merasakan kekuatan dahsyat itu, para jagoan yang tengah bertempur sengit di seluruh medan pulau tanpa hati itu tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan menatap dengan kagum. Banyak sekali mata yang tertuju pada Qi Luosheng. Kamu akhirnya memutuskan untuk bangun. Jian Wushuang setengah menutup matanya, dan menatap Qi Luosheng. Qi Luosheng adalah Master Menara Blood Feather Tower. Pangkatnya adalah Transendensi Ilahi. Pertarungan itu telah berlangsung cukup lama. Namun, Qi Luosheng belum menunjukkan tanda-tanda ketertarikan. Sampai sekarang. Transendensi Ilahi. Dia akhirnya akan mengambil tindakan. Seorang ahli teratas transendensi ilahi, seberapa hebatkah dia? Di luar pulau tanpa hati, sejumlah besar ahli dari berbagai sekte menatap Qi Luosheng dengan penuh semangat. Pada masa dinasti Tianzong, transendensi ilahi dapat disebut sebagai legenda. Semua orang tahu bahwa ahli seperti itu telah mengumpulkan kekuatan dan keterampilan yang luar biasa. Namun, tidak seorang pun tahu sejauh mana kekuatannya. Sebagian besar ahli yang hadir, termasuk para ahli alam kekosongan Yin Yang, belum pernah melihat ahli transendensi ilahi menampilkan gerakan sebelumnya. Namun akhirnya, mereka akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Transendensi ilahi. Mata Jian Wushuang berbinar. Dalam sekejap, ada niat pertempuran yang mengerikan muncul. Merasakan niat bertarung, Qi Luosheng yang berada di panggung tinggi melemparkan seringai di wajahnya. Ia kemudian melompat dan muncul 10 meter jauhnya di depan Jian Wushuang. Qi Luosheng baru saja melayang di void dan mengawasi Jian Wushuang. Kamu tidak merasa takut di hadapanku. Sebaliknya, niat bertarungmu begitu ganas saat ini. Kamu punya banyak nyali. Tidak. Aku hanya ingin melihat seberapa kuat ahli transendensi ilahi itu. Jian Wushuang menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya seolah-olah menandakan keinginannya untuk merasakan kekuatan sejati. Niat bertarungnya sangat besar. Haha, apakah menurutmu kau memenuhi syarat untuk melihat kekuatanku yang sebenarnya? Qi Luosheng mencibir. Diikuti dengan menunjukkan 3 jarinya, 3 jari menunjuk. Jika kau bisa bertahan hidup hanya dengan 3 jariku, maka kau berhak melihat kekuatanku yang sebenarnya.
Ada nada merendahkan yang jelas dalam kata-kata Qi Luosheng. Akan tetapi, tidak seorang pun pakar yang hadir dapat mengabaikan kesombongannya, karena ia adalah transendensi ilahi. Transendensi ilahi dan alam kekosongan yin yang merupakan dua konsep yang sepenuhnya berbeda. Seberapa kuat ahli di level tersebut? 3 jari. Jian Wushuang mencibir. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Aku tidak akan mengecewakanmu. Qi Luosheng tersenyum tipis. Sedetik kemudian, dia mengangkat jarinya, hati-hati, ini jari pertama. Baru saja Qi Luosheng mengucapkan kata-kata itu, dia mengulurkan salah satu jari kanannya. Itu adalah tunjuk yang sederhana dan biasa saja. Namun, begitu dia menunjuk jarinya, napas yang mengerikan langsung memenuhi udara. Kekosongan di depan Jian Wushuang tiba-tiba terpotong, diikuti oleh munculnya jari raksasa. Jari besar itu tersusun dari kekuatan spiritual yang sangat besar. Jari itu memancarkan napas aneh dan keras, seolah-olah berasal dari zaman kuno. Saat jari raksasa itu muncul, para ahli di Pulau Tanpa Hati semuanya terkejut, ngeri, dan penasaran. Jari raksasa itu mengandung kekuatan yang mengerikan, dan semua orang merasa takut dan gemetar. Pada saat ini, Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya. Sedetik kemudian, dia dengan ganas mengayunkan pedang pembunuh 3 miliknya tanpa ragu-ragu. Gerakan kelima dari teknik pedang tanpa pamrih, gerakan pemecah darah. World Origin telah diaktifkan sepenuhnya. Bayangan pedang agung yang digunakan Jian Wushuang untuk memotong formasi pedang Mo Lingtian sebelumnya meledak lagi sekaligus, dan langsung bertabrakan dengan jari raksasa itu. Dalam sekejap, kedua kekuatan ganas itu mengeluarkan kekuatan besar bersama-sama. Gemuruh, kehampaan itu bergetar, dan kekuatan mengerikan itu memercik. Namun tiba-tiba, dengan suara ledakan keras, bayangan pedang agung itu langsung runtuh. Hah! Jian Wushuang tercengang. Jari raksasa itu terus menunjuk ke arahnya, dan dia tidak bisa melakukan apapun kecuali mengangkat pedang pembunuh 3 di depan dadanya. Terdengar suara ledakan dahsyat, lalu tubuh Jian Wushuang terdorong mundur dengan dahsyat. Jian Wushuang telah terdorong mundur beberapa ratus meter, dan dia tidak bisa berdiri tegak sampai dia berada di void di tepi Pulau Tanpa Hati. Saat ini, wajahnya sudah pucat. Kau berhasil menangkis jari pertama, bagus. Tapi aku baru saja mengaktifkan 30% kekuatanku pada jari ini. Untuk yang kedua, aku akan mengaktifkan 60% kekuatanku.